Slick back. No, no, slick back. That's what I said. Slick back. No, nigga, I'm a pimp named Slick Back. Pimp named Slick Back. Pimp named Slick back. Nigga, are you deaf? I'm a pimp named Slick. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rafika Farma, NIM B1B1222097, MK Tata Kelola Keuangan, dosen pengampu, Alfa Beriansa SIP MIP. Baik, di sini saya akan menjelaskan struktur dan siklus anggaran pendapatan dan belanja desa. Baik, yang pertama saya akan menjelaskan struktur anggaran pendapatan dan belanja desa. Struktur APBD desa ini umumnya terdiri dari 3 komponen, yaitu ada pendapatan, belanja, dan pembiayaan. Yang pertama di sini ada pendapatan. Baik, pendapatan desa meliputi semua penerimaan uang melalui rekening desa yang merupakan hak desa dalam 1 tahun anggaran yang tidak perlu dibayar kembali oleh desa. Sumber-sumber pendapatan seperti dana alokasi desa, pendapatan asli desa, dan lainnya. Baik, pendapatan di sini terbagi menjadi 4, yaitu ada pendapatan asli desa, transfer, bantuan keuangan, pendapatan lain-lain. Pendapatan asli desa yaitu jenis pendapatan ada hasil usaha, hasil aset, swadaya, partisipasi gotong royong, dan lain-lain. Rincian pendapat di sini yaitu ada hasil BUMDes, tanah kas desa, tanah kas desa, tambahan perahu, pasar desa, tempat pemadaian umum, jaringan irigasi membangun dengan kekuatan sendiri yang melibatkan peran serta masyarakat berupa tenaga, barang yang dinilai dengan uang hasil pungutan desa. Yang kedua di sini ada transfer, jenis pendapatan yaitu ada dana desa, bagian dari hasil pajak daerah kabupaten kota, dan retribusi daerah. Kemudian ada alokasi dana desa ADD, bantuan keuangan dari APBD provinsi, dan bantuan keuangan APBD kabupaten kota. Terus ada pendapatan lain-lain. Di sini jenis pendapatan yaitu ada hibah dan sumbangan dari pihak ketiga yang tidak mengikat. Lain-lain pendapatan desa yang sah. Rincian pendapatan di sini memberikan berupa uang dari pihak ketiga, hasil kerjasama dengan pihak ketiga atau bantuan perusahaan yang beralokasi di desa. Yang ketiga ada pembiayaan desa. Pembiayaan desa meliputi semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya. Di sini yang pertama ada penerimaan pembiayaan yaitu 1. Sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya. Yang kedua ada pencairan dana cadangan hasil penjualan kekayaan desa. Baik, kemudian di sini yaitu pelampauan penerimaan pendapat terhadap belanja, penghematan belanja, sisa dana kegiatan. Yang kedua yaitu ada pengeluaran pembiayaan. Yang pertama di sini ada pembentukan dana cadangan dan yang kedua ada penyertaan modal desa. Kegiatannya yaitu yang menyediakan dananya tidak dapat sekaligus atau sepenuhnya dibebankan dalam 1 tahun anggaran. Baik, di sini saya akan menjelaskan siklus penyusunan anggaran pendapatan dan belanja desa. Dalam menyusun APBD desa, ada beberapa ketentuan yang harus dipatuhi, yaitu APBD desa disusun berdasarkan peraturan desa tentang RKP desa. APBD desa disusun untuk masa 1 tahun anggaran terhitung mulai dari 1 Januari sampai 31 Desember tahun berikutnya. Rancangan APBD desa harus dibahas dan disepakati antara kepala desa bersama Badan Permusyawaratan Desa BPD. APBD desa dapat disusun sejak bulan September dan harus ditetapkan dengan Perdes selambat-lambatnya pada tanggal 31 Desember pada tahun yang sedang dijalani. Siklus APBD desa biasanya mencakup beberapa tahapan, meskipun implementasinya dapat bervariasi berdasarkan peraturan daerah masing-masing. Berikut ini adalah siklus umum APBD desa yang dapat saya jelaskan, yaitu perencanaan. Perencanaan desa melakukan anggaran untuk tahun yang akan datang. Ini mencakup identifikasi program, proyek, dan kegiatan yang akan didanai oleh APBD desa. Penyusunan anggaran. Pada tahap ini, desa menyusun anggaran dengan menghitung
perkiraan pendapatannya yang akan diterima seperti dana desa, pajak, dan sumber-sumber lain, serta memprioritaskan belanja untuk program dan kegiatan desa. Pembahasan anggaran. Anggaran yang disusun dibahas bersama oleh pihak-pihak terkait seperti Badan Permusyawaratan Desa (BPD), lembaga kemasyarakatan, dan warga desa dalam musyawarat desa. Penyusunan rancangan APBD desa. Hasil dari pembahasan digunakan untuk menyusun rancangan APBD desa yang dapat diajukan ke pihak yang berwenang. Persetujuan. Pihak berwenang menyetujui rancangan APBD desa atau memberikan masukan untuk perbaikan. Setelah disetujui, APBD desa dapat disahkan. Baik, yang kedua di sini ada belanja desa. Belanja desa meliputi semua pengeluaran dari rekening desa yang merupakan kewajiban desa dalam 1 tahun anggaran yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh desa. Belanja desa ini dipergunakan dalam rangka mendanai penyelenggaraan kewenangan desa, rincian belanja untuk setiap program dan kegiatan yang telah disepakati dalam musyawarah desa. Belanja desa meliputi yaitu pertama ada penyelenggaraan pemerintahan desa, jenis kegiatannya yaitu ada kegiatan pembayaran penghasilan tetap dan tunjangan, dan yang kedua ada kegiatan operasional kantor, jenis belanja dan rincian belanja yaitu ada belanja pegawai seperti pembayaran penghasilan tetap kepala desa dan perangkat desa, pembayaran tunjangan. Di sini pembayaran tunjangan yaitu ada pembayaran tunjangan kepala desa dan perangkat desa. Yang kedua ada pelaksanaan pembangunan desa, kegiatan pembangunan. Kegiatannya di sini yaitu untuk membangun jalan lingkungan. Rincian belanja yaitu di sini yang pertama ada belanja barang dan jasa, yang kedua belanja modal. Yang ketiga ada pembinaan kemasyarakatan desa. Kegiatannya yaitu untuk menyelenggarakan keamanan dan ketertiban lingkungan. Rincian belanja di sini ada belanja barang dan jasa, honor, pelatih, transport peserta, konsumsi, alat pelatihan dan lain-lain. Dan yang kedua ada belanja modal. Yang keempat di sini ada pemberdayaan masyarakat desa. Kegiatannya yaitu untuk pelatihan kelompok tani. Rincian belanja di sini ada belanja barang dan jasa, honor penyuluh pertanian, transport penyuluh, konsumsi. Yang kedua ada belanja modal. Dan yang terakhir ada belanja tak terduga. Kemudian di sini ada struktur pengelolaan keuangan desa. Yang pertama yaitu ada pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa yang disingkat PKPKD, adalah kepala desa atau sebutan nama lain yang karena jabatannya mempunyai kewenangan menyelenggarakan keseluruhan pengelolaan keuangan daerah. Yang kedua yaitu ada sekretaris desa, bertugas sebagai koordinator PPKD. Sekretaris desa mempunyai tugas yang pertama yaitu mengkoordinasikan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan APBD desa, dan yang kedua ada mengkoordinasikan penyusunan rancangan APBD desa dan rancangan perubahan APBD desa. Yang ketiga, mengkoordinasikan penyusunan rancangan peraturan desa tentang APBD desa, perubahan APBD desa, dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD desa. Yang ketiga, ada mengkoordinasikan penyusunan rancangan peraturan kepala desa tentang penjabaran APBD desa dan perubahan penjabaran APBD desa. Yang kelima, mengkoordinasikan tugas perangkat desa lain yang menjalankan tugas PPKD. Dan yang keenam, ada mengkoordinasikan penyusunan laporan keuangan desa dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBD desa. Sekretaris juga mempunyai tugas yaitu melakukan verifikasi terhadap DPA, DPPA, dan DPAL, kemudian melakukan verifikasi terhadap RKA desa dan melakukan verifikasi terhadap bukti-bukti penerimaan dan pengeluaran APBD desa. Yang ketiga ada bendahara desa dirangkap kepala urusan keuangan, yaitu di sini yang pertama ada kaur keuangan melaksanakan fungsi kebendaharaan. Dalam melaksanakan fungsi tersebut, kaur keuangan memiliki nomor pokok wajib pemerintahan desa. Yang kedua, kaur keuangan mempunyai tugas yaitu menyusun RKA desa.
dan melakukan penatausahaan yang meliputi penerima atau menyimpan, menyetorkan atau membayarkan, dan mempertanggungjawabkan penerimaan pendapatan desa dan pengeluaran dalam rangka pelaksanaan APBD desa. Baik, di sini saya akan menjelaskan siklus penyusunan anggaran pendapatan dan belanja desa. Dalam menyusun APBD desa, ada beberapa ketentuan yang harus dipatuhi, yaitu APBD desa disusun berdasarkan peraturan desa tentang RKP desa. APBD desa disusun untuk masa 1 tahun anggaran terhitung mulai dari 1 Januari sampai 31 Desember tahun berikutnya. Rancangan APBD desa harus dibahas dan disepakati antara kepala desa bersama Badan Permusyawaratan Desa (BPD). APBD desa dapat disusun sejak bulan September dan harus ditetapkan dengan Perdes selambat-lambatnya pada tanggal 31 Desember pada tahun yang sedang dijalani. Siklus APBD desa biasanya mencakup beberapa tahapan, meskipun implementasinya dapat bervariasi berdasarkan peraturan daerah masing-masing. Berikut ini adalah siklus umum APBD desa yang dapat saya jelaskan, yaitu perencanaan. Perencanaan desa melakukan anggaran untuk tahun yang akan datang. Ini mencakup identifikasi program, proyek, dan kegiatan yang akan didanai oleh APBD desa. Penyusunan anggaran. Pada tahap ini, desa menyusun anggaran dengan menghitung perkiraan pendapatannya yang akan diterima seperti dana desa, pajak, dan sumber-sumber lain, serta memprioritaskan belanja untuk program dan kegiatan desa. Pembahasan anggaran. Anggaran yang disusun dibahas bersama oleh pihak-pihak terkait seperti Badan Permusyawaratan Desa (BPD), lembaga kemasyarakatan, dan warga desa dalam musyawarat desa. Penyusunan rancangan APBD desa. Hasil dari pembahasan digunakan untuk menyusun rancangan APBD desa yang dapat diajukan ke pihak yang berwenang. Persetujuan. Pihak berwenang menyetujui rancangan APBD desa atau memberikan masukan untuk perbaikan. Setelah disetujui, APBD desa dapat disahkan. Baik, di sini saya akan menjelaskan siklus penyusunan anggaran pendapatan dan belanja desa. Dalam menyusun APBD desa, ada beberapa ketentuan yang harus dipatuhi, yaitu APBD desa disusun berdasarkan peraturan desa tentang RKP desa. APBD desa disusun untuk masa 1 tahun anggaran terhitung mulai dari 1 Januari sampai 31 Desember tahun berikutnya. Rancangan APBD desa harus dibahas dan disepakati antara kepala desa bersama Badan Permusyawaratan Desa (BPD). APBD desa dapat disusun sejak bulan September dan harus ditetapkan dengan Perdes selambat-lambatnya pada tanggal 31 Desember pada tahun yang sedang dijalani. Siklus APBD desa biasanya mencakup beberapa tahapan, meskipun implementasinya dapat bervariasi berdasarkan peraturan daerah masing-masing. Berikut ini adalah siklus umum APBD desa yang dapat saya jelaskan, yaitu perencanaan. Perencanaan desa melakukan anggaran untuk tahun yang akan datang. Ini mencakup identifikasi program, proyek, dan kegiatan yang akan didanai oleh APBD desa. Penyusunan anggaran. Pada tahap ini, desa menyusun anggaran dengan menghitung perkiraan pendapatannya yang akan diterima seperti dana desa, pajak, dan sumber-sumber lain, serta memprioritaskan belanja untuk program dan kegiatan desa. Pembahasan anggaran. Anggaran yang disusun dibahas bersama oleh pihak-pihak terkait seperti Badan Permusyawaratan Desa (BPD), lembaga kemasyarakatan, dan warga desa dalam musyawarat desa. Penyusunan rancangan APBD desa. Hasil dari pembahasan digunakan untuk menyusun rancangan APBD desa yang dapat diajukan ke pihak yang berwenang. Persetujuan. Pihak berwenang menyetujui rancangan APBD desa atau memberikan masukan untuk perbaikan. Setelah disetujui, APBD desa dapat disahkan. Pelaksanaan. Anggaran yang disahkan digunakan untuk melakukan program dan kegiatan desa sesuai dengan rencana yang telah disusun. Pelaporan. Desa wajib menyusun laporan keuangan dan laporan pertanggungjawaban atas penggunaan dana APBD desa sesuai dengan aturan. Kemudian pengawasan. Proses pengawasan dilakukan oleh pihak-pihak terkait seperti Inspektorat Desa, BPD, atau lembaga pengawas desa untuk memastikan dana desa digunakan dengan baik dan sesuai rencana.
Terakhir ada evaluasi. Setelah 1 tahun anggaran berakhir, desa melakukan evaluasi terhadap capaian program dan kegiatan serta pelaksanaan APBD desa. Para pihak yang terlibat dalam penyusunan APBD desa ini yaitu yang pertama ada peran kepala desa. Di sini saya akan menjelaskan beberapa peran kepala desa yaitu menyiapkan SK tim penyusun, membahas Raperdes APBD desa dan Ranperdes APBD desa perubahan bersama BPD, menetapkan Perdes APBD desa dan Perdes APBD desa perubahan, mensosialisasikan Perdes APBD desa perubahan dan Perdes pertanggungjawaban APBD desa, menetapkan kebijakan pelaksanaan APBD desa, menetapkan kebijakan pengelolaan barang desa, menertibkan keputusan pelaksanaan teknis pengelolaan keuangan desa, menetapkan bendahara desa, menetapkan petugas yang melakukan pemungutan penerimaan desa, menetapkan pengelolaan aset desa. Yang kedua di sini ada peran sekretaris desa yaitu memimpin penyusunan rencana kerja dan anggaran, menyiapkan Ranperdes APBD desa, Ranperdes APBD desa perubahan dan Raperdes pertanggungjawaban APBD desa, memeriksa dan merekomendasi RAB yang disusulkan oleh pelaksana, menyusun rancangan keputusan kepala desa terkait pelaksanaan Perdes APBD desa dan APBD desa perubahan, mendokumentasikan proses penyusunan APBD desa perubahan dan pertanggungjawaban APBD desa. Dalam melaksanakan tugasnya, sekretaris desa dibantu oleh pelaksanakan teknis pengelolaan keuangan desa yaitu PT PKD. Yang ketiga ada peran Badan Permusyawaratan Desa BPD yaitu di sini membahas Raperdes APBD desa dan APBD desa perubahan bersama Kades dalam rangka memperoleh persetujuan bersama pembahasan menitik beratkan pada kesesuaian RAP desa dengan RKP desa, menyetujui dan menetapkan APBD desa dan APBD desa perubahan bersama kepala desa, mengawasi proses penyusunan dan implementasi APBD desa. Di sini juga ada peran masyarakat, konsolidasi partisipan yang terlibat dalam proses. Di sini juga ada agregasi kepentingan yaitu mengumpulkan kepentingan yang berbeda-beda, memilih preferensi, prioritas program dan kegiatan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan Perdes APBD desa, terlibat dalam penyusunan RKA sesuai tema kegiatan. Dan yang terakhir ada peran Bupati. Peran Bupati ini yaitu melakukan evaluasi, melakukan pembinaan, melakukan pengawasan dalam pelaksanaan tugas tersebut. Bupati melimpahkan tugas kepada camat dan satuan kerja perangkat daerah yang mengampu pemberdayaan desa. Sekian penjelasan saya tentang struktur dan siklus anggaran pendapatan dan belanja desa. Kurang dan lebihnya saya memohon maaf. Terima kasih dan selamat menonton.